Assalamualaikum semua. Saya Nanda Zia Turiskia dengan NIM 24862060 dari Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Hari ini kita akan membahas tentang prinsip geografi, fenomena geosfer dalam kehidupan sehari-hari, jenis dan karakteristik bencana alam. Semoga video ini bisa membantu kalian memahami materi dengan lebih baik. Teman-teman, materi yang pertama kita akan membahas tentang prinsip geografi. Prinsip geografi dapat diartikan sebagai sebuah dasar dalam mengkaji penjabaran, pengungkapan, dan penyajian gejala, variabel, faktor, serta masalah-masalah geografi dalam fenomena geosfer ketika akan melakukan pendekatan terhadap sebuah objek yang akan dikaji. Dasar prinsip ini harus menjiwai. Secara garis besar, pengertian prinsip geografi ialah suatu gejala dan fakta yang tersebar tak merata di permukaan bumi, seperti bentangan alam, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan manusia. Prinsip geografi terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, prinsip penyebaran distribusi, prinsip sebab akibat atau interrelasi, yang ketiga, prinsip penggambaran atau deskripsi, dan yang terakhir, prinsip korologi atau prinsip gabungan. Prinsip penyebaran atau distribusi. Prinsip distribusi adalah prinsip yang pertama, yakni persabaran tentang bentang alam yang ada di permukaan yang tidak merata, menjadikan setiap wilayah atau daerah berbeda satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh ialah persebaran total penduduk transmigran di Indonesia tidak merata. Terdapat wilayah tertentu yang totalnya lebih banyak dibandingkan yang lain, sesuai dengan luar wilayah. Contoh dari prinsip penyebaran yaitu persebaran flora dan fauna, persebaran penduduk bentang alam, persebaran hasil sumber daya alam, dan lain sebagainya. Selanjutnya, prinsip interrelasi atau hubungan sebab akibat. Dalam pengertian prinsip geografi, prinsip interrelasi ialah suatu fenomena geosfer yang satu memiliki keterkaitan dengan fenomena geosfer yang lainnya. Hubungan antar fenomena dan fakta geografi dapat diungkapkan dengan memperlihatkan persebaran gejala dan fakta tersebut. Hubungan tersebut bisa berupa faktor fisik dengan faktor fisik dengan faktor manusia, dan faktor manusia dengan manusia. Contoh, letak garis lintang dapat mempengaruhi iklim. Gerakan penghijauan dapat mencegah banjir dan tanah longsor. Yang terakhir, kepadatan penduduk mempengaruhi pembangunan di segala bidang. C. Prinsip deskripsi atau penjabaran. Prinsip deskripsi digunakan untuk menggambarkan fenomena geosfer yang membutuhkan deskripsi dengan melalui tulisan-tulisan, tabel, gambar, maupun grafik. Prinsip deskripsi berguna untuk memberikan gambaran atau pemaparan lebih lengkap tentang fenomena dan masalah yang dipelajari. Prinsip deskripsi tidak hanya disampaikan melalui kata-kata dan peta, melainkan bisa berupa grafik, diagram, dan tabel. Contoh, peta persebaran sumber daya alam di Indonesia dan grafik pertumbuhan penduduk di Indonesia. Yang terakhir adalah prinsip korologi. Prinsip korologi merupakan prinsip geografi yang menjelaskan berbagai prinsip yang telah dipelajari, yaitu prinsip penyebaran, prinsip interrelasi, dan prinsip deskripsi. Prinsip korologi menganalisa suatu wilayah atau daerah berdasarkan dari ketiga prinsip sebelumnya, yaitu prinsip distribusi, prinsip deskripsi, dan prinsip interrelasi, hingga suatu wilayah akan mempunyai karakteristik tersendiri. Contoh, penduduk di daerah pesisir pantai lebih banyak bermata pencaharian sebagai nelayan karena mereka lebih mudah untuk mendapatkan ikan dari laut. Contoh yang kedua, curah hujan di Indonesia bagian timur lebih tinggi daripada curah hujan di Indonesia bagian barat karena pengaruh suhu dan kelembapan. Materi yang kedua adalah fenomena geosfer dalam kehidupan sehari-hari. Apa arti dari geosfer? Pengertian geosfer merupakan suatu fenomena atau kejadian yang sudah terjadi di permukaan bumi. Geosfer berasal dari kata geo yang memperhati wilayah, sfera yang memiliki arti menaungi ataupun mengelilingi. Fenomena geosfer merupakan istilah yang tidak lepas dari geografi. Fenomena geosfer terjadi pada lapisan atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan troposfer. Topik hari ini adalah atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan troposfer. Fenomena pada lapisan atmosfer. Dalam lapisan atmosfer
Terdapat beberapa lapisan udara dengan tingkat ketinggian yang bervariasi, seperti yang sudah dibahas pada bab awal, yaitu lapisan troposfer, lapisan stratosfer, lapisan mesosfer, lapisan termosfer, dan lapisan eksosfer. Contoh dari fenomena pada lapisan atmosfer adalah sebagai berikut. Yang pertama, fatamorgana. Fatamorgana merupakan suatu ilusi optik yang terjadi sebagai akibat dari pembiasaan sinar matahari oleh udara dengan tingkat kerapatan yang berbeda. Kenampakan fatamorgana umumnya ditunjukkan dengan kenampakan genangan air di tengah padang pasir atau di permukaan jalan beraspal yang terkena panas terik matahari. Yang kedua, terdapat perbedaan musim yang berpengaruh pada kebaikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, para petani di Indonesia memanfaatkan musim penghujan sebagai menanam di sawah tada hujan. Yang ketiga, adanya perubahan unsur-unsur cuaca. Contohnya yaitu adanya perbedaan cara berpakaian penduduk yang ada di daerah dingin dengan penduduk yang ada di daerah beriklim tropis. B. Fenomena pada lapisan litosfer. Beberapa contoh dari fenomena yang terjadi pada lapisan litosfer adalah terjadinya gempa, adanya erosi dan tanah longsor. Gempa dapat terjadi karena pergeseran lempeng tektonik dan adanya aktivitas vulkanik. Gempa yang terjadi akibat pergeseran lempeng tektonik pernah dialami di daerah Yogyakarta pada tahun 2009, gempa di daerah Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat pada tahun 2010, dan gempa di Maluku pada tahun 2019. Sedangkan gempa vulkanik yang terjadi di Indonesia antara lain terjadi akibat meletusnya Gunung Bromo pada tahun 2016, gempa yang terjadi akibat meletusnya Gunung Merapi di Yogyakarta pada tahun 2019. Erosi merupakan peristiwa pengikisan padatan atau sedimen tanah, batuan, dan partikel lainnya akibat transportasi angin, air atau es, karakteristik hujan, dan material lain di bawah pengaruh dari gravitasi. Longsor atau sering disebut dengan gerakan tanah merupakan peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti terjatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. C. Fenomena pada lapisan hidrosfer. Hidrosfer terdiri atas semua perairan yang ada di permukaan bumi, seperti lautan, sungai, danau, serta sungai bawah tanah. Para ilmuwan memperkirakan jumlah dan air di permukaan bumi lebih dari 1.300 juta kaki kubik. Sekitar 97% air tersebar di permukaan bumi berada di lautan, sisanya adalah air tawar. Sedangkan 2/3 dibekukan di daerah kutub dan gunung salju. Contoh dari fenomena hidrosfer, keberadaan salju di Pegunungan Jayawijaya Papua. Hal tersebut merupakan salah satu contoh dari fenomena hidrosfer dalam kehidupan sehari-hari. D. Fenomena pada lapisan biosfer. Biosfer terdiri dari semua lapisan organisme makhluk hidup, seperti tumbuhan, hewan, dan organisme bersel satu. Sebagian besar kehidupan terestrial di bumi terdapat pada zona yang membentang dari 3 meter di bawah tanah sampai 30 meter di atas tanah. Contoh dari fenomena biosfer adalah adanya persebaran flora dan fauna di belahan bumi dan adanya keberagaman konsumsi bahan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia di Indonesia bagian barat dan tengah. Mayoritas mengonsumsi nasi karena Indonesia merupakan daerah penghasil padi, sedangkan di Indonesia bagian timur mayoritas penduduknya mengkonsumsi sagu sebagai bahan pangan alternatif pengganti nasi. Fenomena pada lapisan antroposfer. Antroposfer merupakan lapisan manusia di permukaan bumi. Antroposfer sangat sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti adanya keberagaman adat dan budaya yang terdapat di permukaan bumi. Adanya keberagaman tersebut berpengaruh pada kehidupan manusia itu sendiri, meliputi cara berinteraksi, keterampilan yang berbeda, dan kebutuhan hidup yang berbeda. Contoh yang berikutnya adalah perbedaan potensi sumber daya alam yang mengakibatkan perbedaan cara pemanfaatannya. Oleh karena itu, pengolahan dan alat yang digunakan juga akan berbeda karena perbedaan jenis sumber daya alam yang diolah. Materi yang terakhir adalah jenis dan karakteristik bencana alam. Menurut bahasa, bencana alam atau natural disaster adalah peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana juga merupakan kejadian yang berlebihan yang mengancam dan mengganggu aktivitas normal kehidupan.
Bencana alam dapat terjadi karena aktivitas dan pengaruh manusia serta anomali peristiwa alam. Posisi geografis telah menempatkan Indonesia menjadi salah satu wilayah yang rawan dengan bencana alam. Indonesia terdiri dari kepulauan di mana terdapat 3 lempeng besar bertemu, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Karakteristik bencana alam. Karakteristik bencana alam dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama bencana alam geologi, yang kedua bencana alam meteorologi, dan yang ketiga bencana alam ekstraterestrial. Yang pertama adalah bencana alam geologi. Bencana alam yang terjadi pada permukaan atau bentang alam permukaan bumi. Contoh dari bencana alam yang masuk dalam bencana alam geologi adalah gempa bumi, tanah longsor, dan gunung meletus. Yang kedua adalah bencana alam meteorologi. Bencana alam yang terjadi akibat pengaruh iklim yang berdampak langsung pada kehidupan manusia. Contoh dari bencana alam meteorologi adalah badai, angin topan, kekeringan, dan kebakaran hutan. Dan yang ketiga bencana alam ekstraterestrial, yaitu bencana alam ini terjadi di luar angkasa, akan tetapi akibatnya dapat kita rasakan sampai di permukaan bumi. Contoh dari bencana alam ini adalah hujan meteor dan badai matahari. Selanjutnya adalah jenis bencana alam. Yang pertama ada banjir. Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan karena volume air yang meningkat. Banjir dapat terjadi karena adanya luapan air yang berlebihan di suatu tempat akibat curah hujan yang tinggi, adanya luapan air sungai atau terjadi karena bendungan sungai yang pecah. Faktor terjadinya banjir. Yang pertama, banyaknya sampah yang dibuang sembarangan. Yang kedua, tidak adanya saluran air. Yang ketiga, tanah yang sudah tidak mampu menyerap dan menampung air. Upaya mencegah banjir. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya dan tidak di sembarang tempat. Yang kedua, melakukan kerja bakti rutin untuk membersihkan lingkungan. Yang ketiga, mengalahkan kembali sistem reboisasi. Dan yang keempat, memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya banjir dan hal yang berkaitan dengan banjir. Apa saja sih yang harus dilakukan saat banjir sudah mengepung? Yang pertama, tetap berada bersama keluarga dan jangan memisahkan diri. Yang kedua, mengungsi ke tempat yang tinggi dan aman. Dan yang ketiga, hindari melalui kawasan banjir. Keempat, jangan bermain di area banjir. Yang kelima, jangan menyentuh kabel atau tiang listrik. Dan yang terakhir adalah senantiasa berdoa. Yang kedua ada tsunami. Tsunami adalah gelombang pasang yang diakibatkan adanya gempa di dasar laut. Terjadinya gempa di dasar laut karena adanya pergeseran lempeng di dasar laut, sehingga menimbulkan gelombang pasang dan dengan cepat menuju daratan. Tinggi dari gelombang tsunami kurang dari 1 meter, akan tetapi ketika menghempas ke pantai tinggi, gelombang dapat mencapai lebih dari 5 meter. Tinggi gelombang ke daratan berkisar antara 50-200 meter dari garis pantai. Hal apa saja sih yang harus dilakukan sebelum terjadi tsunami? Yang pertama, jika bertempat tinggal di daerah pantai diharapkan untuk memantau berita tentang perkiraan terjadinya tsunami. Yang kedua, tetap bersama anggota keluarga. Yang ketiga, menyimpan surat berharga, uang, dan perhiasan pada satu wadah yang kedap udara. Hal yang perlu dilakukan apabila tsunami datang adalah yang pertama mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, yang kedua tetap bersama keluarga, yang ketiga memakai pelampung badan yang sudah disiapkan, dan yang keempat berdoa untuk mengatasi kepanikan. Yang ketiga, pencemaran udara. Pencemaran udara didapatkan dari asap-asap kendaraan bermotor serta asap-asap dari pabrik industri. Pencemaran udara terjadi secara alami maupun karena ulah manusia. Dampak pencemaran udara ada dua. Yang pertama, dampak pada kesehatan. Ketika manusia menghirup udara yang kotor, maka polutan atau zat yang mengandung pencemaran itu akan masuk melalui sistem pernapasan. Di dalam paru-paru, polutan dapat diserap oleh peredaran darah dan menyebar ke seluruh tubuh. Yang kedua, dampak kepada tanaman. Dampak kepada tanaman yaitu akan terganggu pertumbuhannya. Tanaman juga dapat dihinggapi penyakit seperti klorosis, nekrosis, dan dihinggapi penyakit bintik hitam. Zat-zat polutan yang mengendap di tanah dapat menghambat proses fotosintesis tumbuhan. Yang keempat adalah gempa bumi. Gempa bumi adalah suatu getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi terjadi karena adanya pergerakan gerak bumi atau lempeng bumi.
Lempeng tersebut mengalami pergeseran, pecah maupun mencuat ke atas. Gempa bumi dibedakan menjadi 3, yaitu gempa tektonik, gempa vulkanik, dan gempa batuan. Yang pertama adalah gempa tektonik. Gempa tektonik merupakan gempa yang paling sering terjadi. Gempa ini terjadi karena pergeseran lempeng bumi. Pergeseran pada sepanjang bidang patahan menimbulkan getaran dan goncangan yang kemudian merambat ke segala arah melalui materi-materi penyusun bumi. Yang kedua, gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan oleh peristiwa vulkanisme, baik itu sebelum terjadi, sedang terjadi, atau sesudah terjadi peristiwa letusan gunung berapi. Gempa vulkanik terjadi biasa di sekitar gunung berapi saja. Pada saat gunung meletus akan mengeluarkan material dari dalam gunung berupa batuan, gas, cair maupun padat yang menimbulkan getaran di sekitar gunung berapi tersebut. Hal yang harus diterapkan untuk mengatasi dampak gempa. Yang pertama, membuat bangunan yang tahan gempa. Yang kedua, mengatur kembali tata letak ruangan. Yang ketiga, mencegah jatuhnya barang-barang berat. Yang keempat, mengikuti pelatihan gempa. Dan yang terakhir, sedia perlengkapan wajib di rumah maupun di tempat kerja.